Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, di video kali ini kalian akan mempelajari submateri keempat yaitu kedudukan antara dua buah garis. Terdapat 4 kemungkinan dari kedudukan dua buah garis yaitu berhimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat garis biru dan garis merah. Kedudukan garis biru dan merah ini apabila diperpanjang ke atas maupun ke bawah tidak akan pernah saling berpotongan sehingga kedudukannya disebut saling sejajar. Kemudian garis biru dan garis merah juga, namun garis merahnya Ibu geserkan sedikit. Nah, sehingga kedudukan garis merah dan biru sekarang adalah berhimpit. Selanjutnya, garis biru dan garis merah saling berpotongan di satu titik dan apabila kita perhatikan membentuk sudut yang tumpul. Ini lancip, tumpul, lancip. Nah, kedudukan garisnya saling berpotongan. Kedudukan garis selanjutnya adalah saling berpotongan, namun apabila kita perhatikan sudut yang dibentuk garis merah dan garis biru ini membentuk sudut 90 derajat sehingga disebut saling tegak lurus. Ingat, ada berhimpit, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Di sini bisa kita simpulkan garis yang saling berhimpit adalah garis yang sejajar, kemudian garis yang tegak lurus adalah garis yang berpotongan. Namun sudut yang dibentuknya 90 derajat. Jadi jika berhimpit sudah pasti sejajar, jika tegak lurus sudah pasti berpotongan. Hubungan kedudukan dua buah garis dengan nilai gradien. Jadi kedudukan dari dua buah garis yang tadi bisa kita lihat dari nilai gradiennya. Misalkan persamaan garis pertama adalah Y sama dengan M1X ditambah C. Kenapa di sini ada M1C1? Artinya gradien garis ke-1 dan nilai konstanta garis ke-1. Kemudian persamaan garis kedua Y sama dengan M2X ditambah C. Gradien garis kedua M2 dan C2 adalah konstanta untuk garis yang kedua. Garis 1 dan garis kedua akan berhimpit apabila nilai M-nya atau nilai gradiennya sama dan nilai konstantanya juga sama. Pasti kedua garis itu berhimpit. Kemudian garis 1 dan 2 sejajar apabila M1 sama dengan M2 apabila nilai gradiennya sama. Jadi di sini kalau hanya gradiennya saja yang sama, pasti kedudukannya sejajar. Kemungkinan ketiga, garis 1 dan 2 akan tegak lurus apabila nilai M1 dikali M2-nya negatif 1. Nah, berarti jika hasil kali gradiennya menghasilkan negatif 1, pasti kedua garis saling tegak lurus. Kemungkinan yang keempat, garis 1 dan 2 berpotongan apabila nilai M1 kali M2-nya tidak sama dengan negatif 1. Perhatikan diagram kedudukan dua buah garis berdasarkan keterangan tadi. Pertanyaan pertama adalah, periksa apakah kedua garis memiliki gradien yang sama? Tentu kemungkinannya ya dan tidak. Nah, jika kemungkinannya gradiennya sama, terdapat dua kondisi lagi. Kamu periksa apakah nilai konstantanya sama, apakah nilai C1 dan C2-nya sama. Jika ya, maka kedua garis saling berhimpit. Jika tidak, maka kedua garis saling sejajar. Jadi di sini karena gradiennya sama, berarti M1 sama dengan M2. Nah, kemudian untuk periksa yang kedua, jika C-nya sama, konstantanya sama, berarti dia berhimpit. Jika tidak sama, berarti dia sejajar. Kemudian, untuk pertanyaan, apakah kedua garis memiliki gradien yang sama? Jika tidak, ada pertanyaan lanjutannya.
Apakah hasil kali gradiennya negatif 1? Nah, jika iya, maka kedua garis saling tegak lurus, yaitu hasil kalinya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jika tidak, maka kedua garis saling berpotongan, atau di sini keterangannya M1 kali M2-nya tidak sama dengan negatif 1. Contoh penerapannya. Diketahui 5 buah persamaan garis lurus, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Pertanyaannya, tentukan kedudukan pasangan garis di bawah ini. Garis 1, 2, garis 1 dan 3, garis 1 dan 4, garis 1 dan 5. Apakah kedudukan garis-garis tersebut saling berhimpit, sejajar, tegak lurus, atau berpotongan? Baik, ini adalah persamaan garis yang kita miliki. Yang harus kita lakukan, kita harus merubah bentuk persamaan garis yang kita miliki menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C, agar kita mengetahui berapakah gradiennya dan berapakah konstantanya dari setiap garis. Kita lihat untuk garis yang pertama. Y sama dengan 3X tambah 2 sudah sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kenapa? Karena di sini di ruas kirinya hanya ada variabel Y dan koefisien dari Y-nya 1. Kemudian untuk garis yang kedua, 4Y sama dengan 12X ditambah 8 belum sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Mengapa? Karena di sini koefisien dari Y-nya masih ada 4. Sehingga 4Y sama dengan 12X ditambah 8, apa yang harus kita lakukan? Karena di sini koefisiennya 4, berarti semuanya kita bagi 4. Sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 3X ditambah 2. 4 dibagi 4, 1, tidak ditulis. 12 dibagi 4, 3. 8 dibagi 4, 2. Sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 3X ditambah 2. Garis yang ketiga, 2Y sama dengan 6X dikurangi 4 juga belum sesuai. Mengapa? Karena di sini koefisien Y-nya adalah 2. Sehingga yang harus kita lakukan adalah membagi persamaan tersebut dengan angka 2. Sehingga persamaan ketiga menjadi Y sama dengan 3X dikurangi 2. Untuk persamaan yang keempat juga belum sesuai. Karena koefisien dari Y-nya yaitu negatif 9. Sehingga yang harus kita lakukan adalah membagi semua persamaan yang kita miliki dengan angka negatif 9. Nah, sehingga persamaannya menjadi min 9 dibagi min 9, 1. Positif dibagi negatif, negatif. 3 per 9 disederhanakan jadi 1/3. Nah, positif dibagi negatif, negatif. 2 per 9. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 1/3X dikurangi 2 per 9. Yang kelima, Y sama dengan min 3X ditambah 1 sudah sesuai sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Jadi tadi yang tidak sesuai nomor 2 sampai dengan nomor 4. Ibu tuliskan lagi. Nomor 1 dan 5 sudah sesuai. Nomor 2 persamaannya menjadi Y sama dengan 3X tambah 2. Yang ketiga, Y sama dengan 3X dikurangi 2. Yang keempat, Y sama dengan negatif 3X dikurangi 2 per 9. Nah, di sini jika bentuknya sudah Y sama dengan MX ditambah C, berarti kita bisa menentukan gradiennya dan nilai konstantanya. Untuk gradien yang garis pertama dan konstantanya, gradiennya 3, konstantanya 2. Berarti M1 sama dengan 3, C1 sama dengan 2. Untuk garis yang kedua juga sama, M-nya 3, C-nya 2. Untuk garis yang ketiga, M-nya 3, C-nya negatif 2. Untuk yang keempat, M-nya berarti angka di depan X, negatif 1/3 dan C-nya negatif 2 per 9. Untuk persamaan yang terakhir, Y sama dengan min 3X ditambah 1,
M-nya negatif 3 dan C-nya 1. Nah, kita ingat kembali syarat garis yang berhimpit, yang sejajar, yang tegak lurus, dan berpotongan. Jika kita perhatikan persamaan 1 dan 2, M-nya sama, C-nya sama. Berarti kedua garis saling berhimpit. Kemudian untuk garis 1 dan 3, kita lihat 1 dan 3. M-nya sama, C-nya berbeda. Berarti dia saling sejajar. Kemudian untuk 1 dan 4, M-nya beda. Kalau beda berarti tidak sejajar. Berarti kemungkinannya berpotongan atau saling tegak lurus. Nah, kita lihat hasil kalinya. 3 dikali negatif 1/3. Apakah negatif 1? Ya. Nah, 3 dikali negatif 1/3. Ini kita bagi. Nah, hasilnya negatif 1, sehingga kedudukannya saling tegak lurus. Kemudian untuk 1 dan 5, M1 dan M5-nya berbeda, hasil kalinya negatif 9 ya, bukan negatif 1, sehingga kedudukan garis 1 dan 5 saling berpotongan. Nah, bukti jika kita menggunakan GeoGebra. Tadi kedudukan garis 1 dan 2 kan saling berhimpit, 1 dan 3 saling sejajar. Nah, ini bentuk tampilannya. Ibu memasukkan kedua persamaan. Ini gambarnya. Di sini garis hitam dan garis merah. Hitam dan merahnya berhimpit sehingga warna garisnya di sini bertumpuk. Ada hitam, ada merah. Untuk garis 1 dan 3 persamaannya. Ini persamaan garis 1, ini persamaan garis kedua warna merah. Saling sejajar ya. Sudah terbukti. Kemudian untuk garis 1,4 dan 1,5 saling tegak lurus dan saling berpotongan. Di sini apabila ibu gambarkan, nah garis ke-1 berwarna hitam, garis ke-4 berwarna merah. Di sini berpotongan dan saling tegak lurus. Tampilan yang ini ibu menggunakan komputer karena agar terlihat bahwa sudutnya 90 derajat. Untuk garis yang kedua 1 dan 5, ini garis ke-1, ini garis kelima, saling berpotongan ya, di sini terbukti. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu, semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.